Di tengah gemerlap sepak bola modern, muncul seorang pemain yang mampu memikat hati para penggemar dengan visi, ketenangan, dan kemampuannya mengontrol tempo yang luar biasa. Dialah Pedro González Lopez, atau yang lebih dikenal sebagai Pedri, seorang gelandang muda berbakat yang kini menjadi jantung dari lini tengah FC Barcelona. Perjalanan kariernya dari lapangan-lapangan kecil di Pulau Tenerife hingga panggung megah Camp Nou adalah sebuah kisah tentang mimpi yang menjadi kenyataan, bakat yang diasah, dan dedikasi untuk mencapai puncak permainan. Pedro González Lopez lahir pada tanggal 25 November 2002 di sebuah kota kecil bernama Bajamar yang terletak di Pulau Tenerife, Spanyol. Sejak usia dini, Pedri telah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap sepak bola, sebuah gairah yang tampaknya mengalir dalam darah keluarganya. Keluarga Pedri dikenal sebagai pendukung setia FC Barcelona. Bahkan, kakeknya Pedro González merupakan pendiri dari Peña atau perkumpulan supporter Barca pertama di kampung halaman mereka, TGST. Lingkungan keluarga yang begitu mencintai Barcelona ini tentu saja memberikan pengaruh besar pada Pedri, menanamkan mimpi dan aspirasi untuk suatu hari bisa mengenakan seragam Blaugrana. Seperti yang pernah diungkapkan Pedri dalam sebuah dokumenter klub, "Saya belum lahir dan saya sudah menjadi bagian Barcelona." Langkah-langkah awal Pedri di dunia sepak bola dimulai di Akademi UD Tegueste, di mana ia bermain sebagai seorang bek tengah. Meskipun memulai kariernya di lini pertahanan, bakatnya yang menonjol tidak dapat disembunyikan. Pada usia 13 tahun, Pedri kemudian bergabung dengan klub lokal lainnya, Juventud Laguna. Perpindahan ini menjadi titik penting dalam perkembangannya, di mana ia mulai menunjukkan potensi yang lebih besar di lini tengah. Sebelum akhirnya dilirik oleh UD Las Palmas pada tahun 2018, Pedri juga sempat menimba ilmu di Akademi CD San Isidro. José Hernández, pelatih akademinya di Juventud Laguna, mengatakan bahwa gaya bermain Pedri yang gigih membuat frustrasi pelatih lawan karena ia mendikte permainan dari seluruh bagian lapangan. Menariknya, sebelum bergabung dengan Las Palmas, Pedri sempat menjalani trial di Real Madrid pada usia 15 tahun. Namun, karena badai salju hebat yang melanda ibu kota Spanyol pada Februari 2018, Akademi Real Madrid ditutup dan Pedri hanya mendapat kesempatan berlatih 2 kali. Ia kemudian dianggap tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan di klub tersebut, yang sebenarnya bisa saja merekrutnya secara gratis. Sejak kecil, Pedri mengidolakan para legenda Barcelona seperti Ronaldinho, Lionel Messi, Xavi Hernández, dan Andrés Iniesta. Sosok-sosok inilah yang menjadi inspirasinya, memotivasinya untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuannya di lapangan hijau. Pada tahun 2018, Pedri bergabung dengan Akademi Muda UD Las Palmas setelah meninggalkan Juventud Laguna. Disinilah bakatnya mulai benar-benar bersinar. Hanya dalam waktu singkat, Pedri mampu menunjukkan kualitas yang luar biasa. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Juli 2019, di usia yang baru menginjak 16 tahun, ia menandatangani kontrak profesional berdurasi 4 tahun dengan klub tersebut. Promosi ke tim utama Las Palmas di bawah asuhan manajer Pepe Mel menjadi bukti nyata atas potensi besar yang dimilikinya. Keputusan manajer untuk langsung memberikannya tempat di tim utama menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap kematangan dan kemampuan Pedri, meskipun usianya masih sangat muda. Debut profesional Pedri terjadi pada tanggal 18 Agustus 2019, ketika ia tampil sebagai starter dalam pertandingan kandang melawan Huesca di Segunda División, meskipun Las Palmas harus mengakui kekalahan tipis 0-1. Namun, momen yang benar-benar menandai kehadirannya di kancah sepak bola profesional adalah gol pertamanya. Pada tanggal 19 September 2019, Pedri mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan kandang 1-0 atas Sporting Gijon. Gol ini tidak hanya memberikan 3 poin penting bagi timnya, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah Las Palmas sebagai pemain termuda yang pernah mencetak gol bagi klub tersebut.
pada usia 16 tahun, 9 bulan, dan 23 hari. Pencapaian ini menjadi indikator kuat akan potensi luar biasa yang dimilikinya, sebuah pertanda bahwa ia ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar. Musim debut Pedri bersama Las Palmas pada 2019 sampai 2020 sangatlah mengesankan. Ia tampil dalam 36 dari 42 pertandingan liga, dengan 34 diantaranya sebagai starter. Selama musim tersebut, ia berhasil mencetak 4 gol dan menyumbangkan 5 assist. Tingkat keterlibatan yang tinggi dalam tim, serta kontribusinya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang, menunjukkan betapa pentingnya ia bagi Las Palmas, meskipun usianya masih sangat belia. Penampilan-penampilan gemilang ini tidak luput dari perhatian klub-klub besar Eropa yang mulai memantau perkembangan seorang gelandang muda berbakat dari Pulau Kanari. Tak hanya piawai mengolah bola di atas lapangan, Pedri juga anak yang pintar dalam hal akademis. Dia berhasil lulus SMA dengan nilai terbaik di semua mata pelajaran. Pada 2019, Pedri juga ditawari beasiswa untuk belajar kedokteran di Universitas Las Palmas de Gran Canaria. Meski memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke karier di sepak bola, sang pemain masih bekerja keras untuk meningkatkan nilai-nilai akademisnya. Kedua orang tua Pedri pernah menyebutkan tidak membayangkan sang putra akan menjadikan pesepak bola profesional. Apalagi, Pedri lebih tertarik pada bidang akademis daripada olahraga. Loses out to Yusuf. Good looking pass here. Jensen. Ketertarikan FC Barcelona terhadap bakat muda Pedri sudah tercium sejak awal karier profesionalnya. Pada tanggal 2 September 2019, Barcelona dan Las Palmas mencapai kesepakatan terkait transfer Pedri. Namun, sesuai kesepakatan, Pedri tetap bermain untuk Las Palmas dengan status pinjaman hingga Agustus 2020. Langkah cepat Barcelona untuk mengamankan tanda tangan Pedri, bahkan setelah hanya beberapa penampilan profesional, menunjukkan pengakuan mereka terhadap bakat luar biasa yang dimilikinya. Keputusan untuk meminjamkannya kembali ke Las Palmas memberikan kesempatan bagi Pedri untuk terus mengembangkan diri dan mendapatkan pengalaman bermain yang berharga sebelum bergabung dengan tim sebesar Barcelona. Biaya transfer awal yang dibayarkan Barcelona untuk Pedri adalah sebesar 5 juta euro. Namun, berkat berbagai klausul tambahan yang terpenuhi, seiring dengan perkembangan kariernya, Presiden Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, mengungkapkan bahwa total biaya transfer Pedri berada di kisaran 23 hingga 24 juta euro. Sebuah kesepakatan yang baik untuk pemain yang belum pernah bermain sepak bola profesional sebelumnya. Peningkatan signifikan dalam biaya transfer ini mengindikasikan bahwa Pedri dengan cepat mencapai berbagai target performa yang ditetapkan dalam kontraknya, sebuah bukti adaptasi dan kesuksesannya yang pesat. Bagi Pedri sendiri, kepindahan ke Barcelona adalah impian yang menjadi kenyataan. Sebagai seorang penggemar berat Blaugrana sejak kecil, ia memilih untuk bergabung dengan klub idolanya, sebuah keputusan yang didasari oleh kecintaan dan aspirasi yang telah lama tertanam. Setibanya di Barcelona, untuk musim 2021, Pedri diberikan nomor punggung 16. Debut Pedri bersama FC Barcelona terjadi pada tanggal 27 September 2020 dalam pertandingan kandang melawan Villarreal di La Liga. Ia masuk sebagai pemain pengganti, menggantikan Philippe Coutinho dalam kemenangan telak 4-0. Pertandingan ini menjadi awal dari sebuah era baru bagi Pedri di Camp Nou. Kesempatan pertamanya untuk tampil sebagai starter datang pada tanggal 17 Oktober 2020 dalam laga tandang melawan Getafe, meskipun Barcelona harus mengakui kekalahan tipis 0-1. Namun, momen yang benar-benar mengesankan adalah debutnya di Liga Champions. Pada tanggal 20 Oktober 2020, Pedri mencetak gol pertamanya untuk Barcelona. Dalam kemenangan 5-1 atas Ferencváros. Gol ini, yang dicetak setelah ia masuk sebagai pemain pengganti, menunjukkan dampaknya yang instan di panggung Eropa.
Gol pertamanya di La Liga untuk Barcelona tercipta pada tanggal 7 November 2020 dalam kemenangan kandang 5-2 atas Real Betis. Sejak saat itu, peran Pedri di lini tengah Barcelona semakin krusial. Pada tanggal 6 Januari 2021, ia mencetak gol sundulan ke gawang Athletic Bilbao dan juga memberikan assist untuk gol kedua Barcelona dalam kemenangan 3-2. Trofi pertama Pedri bersama Barcelona diraih pada tanggal 17 April 2021 ketika timnya mengalahkan Athletic Bilbao 4-0 di final Copa del Rey. Busquets i Leo Messi jest wielką nagrodą dla tego klubu. Pada tanggal 8 Mei 2021, di usia 18 tahun dan 164 hari, Pedri mencatatkan penampilan ke-50 untuk Barcelona, menjadikannya pemain termuda kedua yang mencapai tonggak sejarah ini setelah Bojan Krkić pada saat itu. Tingkat keterlibatan yang konsisten ini menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan oleh staf pelatih kepadanya, bahkan di musim debutnya. Musim 2020 sampai 21 menjadi musim yang luar biasa bagi Pedri, di mana ia tampil dalam 52 pertandingan untuk Barca, lebih banyak dari pemain lainnya, dan berhasil mencetak 4 gol. Jumlah penampilan yang luar biasa ini menjadi bukti kebugaran, kemampuan adaptasi, dan kepercayaan manajer terhadapnya. Gaya bermain Pedri ditandai dengan sejumlah atribut kunci yang menjadikannya salah satu talenta paling menarik di generasinya. Ia memiliki visi yang luar biasa, kemampuan passing yang akurat, dribbling yang lincah, kontrol bola yang prima, serta kemampuan bermain yang kreatif. Selain itu, etos kerjanya yang tinggi dan kontribusi defensifnya juga menjadi bagian penting dari permainannya. Kecerdasannya di atas lapangan memungkinkan ia untuk membaca permainan dengan baik dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Pedri juga dikenal dengan kemampuannya untuk beroperasi di berbagai posisi di lini tengah. Ia mampu bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, di kedua sisi sayap, bahkan terkadang sebagai gelandang bertahan atau penyerang tengah. Fleksibilitas posisi ini menjadikannya aset yang sangat berharga bagi tim manapun, memungkinkan penyesuaian taktis tanpa perlu melakukan pergantian pemain. Kontribusi taktis Pedri sangatlah signifikan. Ia memiliki kemampuan untuk mengatur tempo permainan, menghubungkan lini pertahanan dan penyerangan, memecah garis pertahanan lawan dengan umpan-umpan terobosan atau dribbling, serta aktif dalam merebut bola kembali. Pengaruhnya di lapangan melampaui sekadar gol dan assist, menjadikannya motor penggerak lini tengah Barcelona. Gaya bermainnya yang elegan dan efektif seringkali memunculkan perbandingan dengan para legenda Barcelona seperti Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Ia bahkan sering disebut sebagai Iniesta baru. Luis Enrique yang pernah melatih keduanya bahkan mengatakan, "Saya belum pernah melihat yang seperti itu, bahkan dari Iniesta." Meskipun perbandingan ini merupakan pujian yang tinggi, penting untuk dicatat bahwa Pedri sedang membangun warisannya sendiri di dunia sepak bola. Seperti yang dikatakan Iniesta juga, Pedri, ada beberapa hal tentang dirinya yang mungkin mengingatkan Anda kepada saya. Yang paling penting adalah bahwa ia terus berkembang seperti sekarang ini, bahwa kami terus melihat bakatnya berkembang dan menikmati menyaksikannya di atas lapangan. Sepanjang karirnya di Barcelona, Pedri telah menunjukkan sejumlah performa gemilang dan mencetak gol-gol krusial yang mengukir namanya dalam sejarah klub. Salah satu momen penting adalah gol tercepatnya di derby Barcelona abad ke-21, yang dicetaknya ke gawang Espanyol pada tanggal 13 Februari 2022, hanya dalam waktu 75 detik. Gol ini tidak hanya membantu timnya meraih hasil imbang, tetapi juga menjadi catatan rekor yang membanggakan. Penampilan ke-100 Pedri untuk Barcelona juga diwarnai dengan momen spesial.
pada tanggal 28 Januari 2023 dalam pertandingan melawan Girona. Ia mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut. Fati finds Jordi Alba with the cross, it goes to Pedri and Pedri scores. The flag stays down. Memastikan kemenangan tipis bagi timnya. Gol ini menunjukkan betapa pentingnya ia bagi tim, bahkan dalam pertandingan-pertandingan yang sulit. Salah satu gol paling berkesan dalam karier Pedri di Barcelona adalah gol pembuka yang dicetaknya di final Copa del Rey melawan Real Madrid pada tanggal 26 April 2025. Umpan Bellingham yang berhasil diintersep Cubarsí disambut oleh Pedri dan hanya bisa membuat Bellingham terheran-heran. Setelah Lamine Yamal melakukan dribbling melewati pertahanan Madrid, ia memberikan umpan kepada Pedri yang kemudian mencetak gol dari luar kotak penalti, melengkungkan bola ke sudut kiri atas gawang Thibaut Courtois. Mencetak gol pertama dalam pertandingan sepenting ini, apalagi melawan rival abadi, tentu saja menjadi momen yang tak terlupakan dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemain untuk pertandingan-pertandingan besar. Selain gol-gol penting, Pedri juga seringkali memberikan kontribusi krusial melalui assist-assistnya. Salah satunya adalah asisnya kepada Eric Garcia saat melawan Benfica pada tanggal 21 Januari 2025. Yang membantu Barcelona menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Sebelum akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 5-4 dan mengamankan tempat di 8 besar Liga Champions. Performa MVP yang diraihnya saat melawan Mallorca di La Liga musim 2024/25 juga patut disorot. Dalam pertandingan tersebut, Pedri mendominasi lini tengah dengan akurasi passing yang luar biasa, menciptakan banyak peluang, dan melakukan sejumlah pemulihan bola yang krusial. La Liga bahkan menganugerahinya penghargaan pemain terbaik pertandingan atas penampilannya. Вот самый опасный момент. У Ямаля не было положения игры, вычислительный момент очень важный для... Perjalanan karier Pedri tidak selalu mulus. Ia sempat beberapa kali mengalami cedera, terutama masalah pada hamstring yang terkadang menghambat perkembangannya. Riwayat cedera ini menjadi tantangan signifikan yang harus dihadapinya, memengaruhi waktu bermain dan konsistensinya di lapangan. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap masalah cederanya adalah beban kerja yang sangat tinggi pada musim 2021. Ia tercatat bermain dalam 73 pertandingan untuk klub dan negara, termasuk partisipasinya di Euro 2020 dan Olimpiade Tokyo. Ronald Koeman, yang menjadi manajernya saat itu, bahkan mengkritik keputusan untuk memanggil Pedri untuk 2 turnamen internasional di musim panas yang sama sebagai terlalu berlebihan. Beban kerja yang berlebihan pada usia muda ini kemungkinan besar berdampak pada kondisi fisiknya dan membuatnya lebih rentan terhadap cedera. Menyadari masalah ini, FC Barcelona mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah cedera Pedri. Klub melakukan analisis otot genetik di Amerika Serikat dan menerapkan program latihan kekuatan yang disesuaikan di bawah pengawasan pelatih kebugaran Julio Tous. Pendekatan ilmiah ini menunjukkan komitmen Barcelona terhadap kesejahteraan jangka panjang dan performa Pedri. Hasilnya pun terlihat positif. Pada musim 2024 sampai 2025, di bawah manajer baru Hansi Flick, Pedri menunjukkan peningkatan signifikan dalam kebugarannya. Ia menikmati awal musim yang sebagian besar bebas dari cedera. Pedri sendiri merasa lebih bugar dan mampu bermain secara konsisten. Ia mengungkapkan bahwa perubahan dalam metode latihannya, termasuk lebih banyak peregangan dan latihan dengan rubber band, serta mengurangi angkat beban, sangat membantunya. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas metodologi latihan baru dan dedikasi Pedri dalam mengatasi masalah cederanya. Pada musim 2024 sampai 25, Pedri menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi pemain yang sangat penting bagi Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Di bawah Flick, Pedri seringkali bermain di peran yang lebih dalam di lini tengah dalam formasi double pivot. Perubahan posisi ini justru meningkatkan kemampuannya dalam mengalirkan bola dan berkontribusi dalam pertahanan. Bermain lebih dalam memberikannya lebih banyak sentuhan pada bola dan lebih banyak kesempatan untuk mendikte permainan. Flick sendiri meminta Pedri untuk maju dan mengontrol lini tengah. Kontribusi statistiknya musim ini juga sangat mengesankan. Ia berhasil mencetak sejumlah gol dan assist, serta mencatatkan jumlah umpan ke area pertahanan lawan, tackle yang berhasil, dan pemulihan bola yang tinggi.
Bahkan, ia seringkali memimpin La Liga dalam jumlah pemulihan bola di antara para pemain non-back. Statistik ini menjadi bukti nyata betapa signifikannya dampaknya dalam aspek penyerangan dan pertahanan Barcelona. Selain itu, Pedri juga menunjukkan perkembangan dalam peran kepemimpinannya di dalam skuad muda Barcelona. Ia semakin bertanggung jawab, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pujian juga datang dari mantan gelandang kelas dunia, Toni Kroos. Ia menilai Pedri sebagai pemain paling vital di Barcelona dan gelandang terbaik di dunia saat ini. Bagiku, Pedri itu lebih penting daripada Lamine Yamal, Rafinha, atau Lewandowski. Mereka memang pemain-pemain yang menentukan hasil pertandingan, tapi untuk mewujudkannya, Pedri adalah pemain terbaik di dunia di posisinya. Pengakuan dari pemain sekaliber Kroos semakin menegaskan status Pedri di dunia sepak bola. Bahkan, legenda Barcelona, Luis Suarez, memuji Pedri atas level permainannya yang mengejutkan dan menyebutnya sebagai salah satu pemain di atas rata-rata yang membuat perbedaan bagi tim. Karier Pedri di FC Barcelona juga dihiasi dengan sejumlah gelar bergengsi. Ia berhasil meraih 2 gelar juara La Liga serta 2 gelar Copa del Rey. Selain itu, ia juga turut andil dalam meraih 2 gelar Spanish Super Cup. Kesuksesan di level klub ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain kunci Barcelona. Selain gelar-gelar kolektif, Pedri juga telah mengumpulkan sejumlah penghargaan individu yang prestisius. Pada tahun 2021, ia dianugerahi penghargaan Golden Boy yang diberikan kepada pemain muda terbaik di Eropa di bawah usia 21 tahun. Pada tahun yang sama, ia juga meraih Copa Trophy, penghargaan yang serupa namun diberikan oleh France Football untuk pemain muda terbaik di dunia. Meraih kedua penghargaan ini dalam 1 tahun yang sama adalah pencapaian yang sangat langka dan menunjukkan statusnya sebagai talenta muda terbaik di dunia. Pada bulan April 2025, Pedri juga dinominasikan sebagai pemain terbaik bulanan La Liga dan berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Di level internasional, Pedri juga menunjukkan performa yang gemilang. Ia terpilih dalam tim terbaik turnamen UEFA Euro 2020 dan juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen. Selain itu, ia juga berhasil meraih gelar juara UEFA Nations League bersama Spanyol pada tahun 2023 dan menjadi bagian dari skuad Spanyol yang menjuarai Euro 2024. Keberhasilan-keberhasilan ini semakin menegaskan kualitas dan potensinya sebagai pemain kelas dunia. Perjalanan karier Pedri González adalah kisah yang luar biasa dari seorang bocah di Tenerife yang memiliki mimpi besar hingga menjadi seorang maestro di lini tengah FC Barcelona. Ia telah mencapai banyak hal dalam waktu singkat, meraih gelar-gelar bergengsi, memenangkan penghargaan individu, dan menjadi pemain kunci bagi klub dan negaranya. Meskipun sempat menghadapi tantangan cedera, ia berhasil mengatasinya dan kini menunjukkan performa yang konsisten di level tertinggi. Dengan kontrak jangka panjang bersama Barcelona dan potensi yang masih sangat besar, Pedri memiliki peluang untuk terus mengukir warisan yang abadi di dunia sepak bola. Masa depannya tampak cerah, dan para penggemar Barcelona serta sepak bola dunia akan terus menantikan aksi-aksi magisnya di lapangan hijau. Golazo, 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 golazo! No, 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 no! No Pedri, no party! No Pedri, no party! Ay, 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 ay.